setelah nonton nih semoga bisa pada berkaca diri. Karena jujur ini relate juga sih, apalagi tagline-nya ya, jika ingin menghancurkan sebuah keluarga, rusaklah ibunya terlebih dahulu. Nah, kebayangkan maksudnya kalau aku di kehidupan nyata kan ada seorang ibu ya. Jadi kadang-kadang di kehidupan nyata capek banget nih hidup gini-gini, ada suami gue begini, anak gue begini, mana kehidupan kebebasan gue gitu kan. Nah ternyata dipikir-pikir apakah itu ternyata gue sedang digoda. Nah maksudnya hal-hal yang sesimpel seperti itu tuh itu relate gitu lah. Manusia kan banyak celah-celahnya nih, kalau misalnya lagi takut, lagi sedih, lagi marah-marah, ada aja setan masuk gitu loh. Allah. Ya Tuhan, semuanya Muhammad ya Rasulullah. Naila, kenapa? Aku kan sholat, Dek. Bagaimana merusak iman keluarga orang-orang yang bertakwa? Lalu iblis menjawab, rusak dulu ibunya. Beri dia rasa lelah yang bertubi-tubi. Dan pada saat dia lemah dan kehabisan seluruh energinya, ambil rasa bersyukurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat WK, kembali bersama saya Ari Pujawalyo dalam program Bincang PW. Kali ini kita ngobrol-ngobrol cantik bersama dua wanita cantik yang karirnya tidak habis-habis di industri perfilman Indonesia, yaitu ada Poppy Sofia dan Azela Putri. Halo. Terima kasih doanya loh. Iya, Kak Azela selamat loh, film sebelumnya 4 juta loh. Terima kasih. 4 jutaan penonton. Kecipratan gak? Iya, buat film ini juga. Buat film ini juga ya. Iya. Kedatangan Kak Poppy dan juga Azela ini dia mau bicara soal film terbarunya, yaitu Godaan Setan yang Terkutuk. Ini Ya, judulnya lumayan menyeramkan ya. Iya, karena memang judulnya udah ada dari dulu sebenarnya, itu arti dari Doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim kan. Betul. Waduh. Ya kan? Dalam banget tuh. Panjang banget sih. Dalam banget tuh. Tapi memang Kak Poppy ini film tentang apa kalau boleh tahu Kak Poppy? Yang jelas ini bukan film drama percintaan ya. Ini tuh memang pure film horor yang sebenarnya bukan sembarang horor sih, karena memang kita mengangkat satu kehidupan keluarga seorang Ustadz Ruqyah, yang dimana biasanya Bapak Ustadz ya, suami aku gitu ya, Bapak Ustadz kita tercinta itu meruqyah orang-orang yang terkena gangguan syaitonirrajim. Akan tetapi keluarga kita dihadapkan dengan ya Pak Ustadz itu harus meruqyah keluarganya sendiri gitu, karena memang keluarga kita sendiri sudah diganggu oleh syaitonirrajim itu. Tantangannya banyak, udah gitu dilematis juga Pak Ustadz tuh harus seperti apa. Pokoknya film ini sih menurut aku ya film yang setelah nonton nih semoga bisa pada berkaca diri. Karena jujur ini relate juga sih, apalagi tagline-nya ya, jika ingin menghancurkan sebuah keluarga, ambil rusaklah ibunya terlebih dahulu. Nah kebayangkan maksudnya kalau aku di kehidupan nyata kan ada seorang ibu ya. Jadi kadang-kadang di kehidupan nyata capek banget nih hidup gini-gini, ada suami gue begini, anak gue begini, mana kehidupan kebebasan gue gitu kan. Nah ternyata dipikir-pikir apakah itu ternyata gue sedang digoda. Nah maksudnya hal-hal yang sesimpel seperti itu tuh itu relate gitu lah. Manusia kan banyak celah-celahnya nih, kalau misalnya lagi takut, lagi sedih, lagi marah-marah, ada aja setan masuk gitu loh. Dan ini menurut aku relate sama semuanya. Dan ini berceritakan tentang keluarga yang dari anaknya juga ada ceritanya, ibunya ada ceritanya, semua digoda lah. Iya, semuanya punya masalah masing-masing dijadiin satu gitu. Dan sebenarnya
penampakan yang menyeramkan dari iblis itu sendiri bukan cuma kayak tampangnya yang menyeramkan, tapi serangan-serangannya itu yang masuk, godaan-godaannya itu justru yang lebih menakutkan. Pelan-pelan tapi mereka Pelan-pelan, masuk ya. ya. Boleh, Pelan-pelan boleh. tapi Tanpa kita party. sadarin juga kita kayak gitu loh soalnya. Pelan-pelan tapi party lagi. Aduh. Iya lagi. Aduh. Iya itu pelan-pelan tapi setan party. banget kan. Parah, setan Iya, banget itu bahaya. Bahaya ya Kak Popi ya. Oke, peran kalian di sini jadi apa? Dan seperti apa perannya? Kak Popi. Kak Oke, Kak Kak Azela Popi. dulu Iya, aja. kamu Azela dulu. apa nih? Kapops. Sweet. Kamu dulu. Oke, gunting tuh aku. Nah, kan? Aku jadi anaknya. Anak. Namanya Naila. Naila. Anak pertama aku. Anak Terus pertama dari Bapak Ustadz Ahmad dan Bapak Ibu Ustadz Sri. Ahmad. Aku punya adik satu perempuan, itu Alin. Terus dia tuh kayak masih anaknya tuh introvert banget. Terus di sekolah tuh dia suka kayak nggak fit in sama sekolahnya karena dia mungkin dari kecil udah diajarin dalam agama Islam yang semuanya tuh nggak boleh, ini nggak boleh, terus takut dosa apa. Jadi tuh dia tuh yang beda sendiri di sekolah gitu. Oh, beda sendiri. Iya, beda sendiri. Jadi banyaklah dia harus kayak adaptasi sama teman-teman dia yang sifatnya tuh brutal banget kadang-kadang, yang menurut aku tuh kayak ih haram lo ngelakuin ini gitu. Di Yang real tahu life tuh- tuh deket banget kan di sekolah kayak gitu kan. asli oh deket banget. Nah jadinya tuh anaknya diam terus diam tuh dia tuh kayak nyari jati diri dia tuh maunya seperti apa sih gitu. Pelan-pelan deh pas dia lagi banyak ketakutan, banyak kesebelan, marah-marah sama orang tuanya, marah-marah sama temen-temennya, setan masuk, terus merubah dia, merubah perilaku dia, merubah pola pikir dia yang udah dia tanemin dari kecil tuh pelan-pelan hilang gitu sih. Karena godaan Godaan-godaan itu. Kak Popi seperti apa Kak Popi? Kalau aku di sini berperan sebagai Ibu Sri. Ibu Sri itu adalah seorang istri dari Bapak Ahmad, suami yang sangat mencintai keluarganya, mencintai istrinya, dan keluarganya itu memang sangat dekat dengan Tuhan. Di sini beda banget karakternya sama Popi. Kalau Popi orangnya merdeka gitu ya. Kalau bebas merdeka gitu kan. Iya. Di sini Ibu Sri itu adalah seorang istri yang manut sama suami, sayang banget sama keluarganya, rela melakukan apapun untuk membahagiakan keluarganya. Ih, keren banget sih. Betul dong. Istri kayak gitu. Iya ya kan, soleha. Pokoknya kita keluarganya juga sakinah mawadah warohmah, dekat banget gitu. Terus tapi dia pelan-pelan menemukan kayak keraguan-keraguan di dalam rumah itu sendiri, ketika kayak sudah mulai ada cobaan yang bertubi-tubi gitu, sampai akhirnya godaan syaitan pun masuk dan itu merubah semuanya gitu. Padahal dia sebelumnya tertib. Kita semua adalah Kita semua keluarga yang tertib. Cuman cobaan itu sih, makanya nggak boleh goyah ya. Soalnya kata setan gini, kalau cobaan itu cobain, kalau godaan itu digodain, gitu. Itu bisikannya Iya, berbahaya. Tapi manut lagi ya. Baik itu di film atau kehidupan nyata Terus ya. cobain godain deh gitu. Kan, Iya. deg-degan gitu. Deg-degannya karena apa nih? Iya, kalau harus melawan itu kan, maksudnya kayak diri sendiri kan Iya, kadang-kadang. betul. Bener kan? Gitu. Ini sebagai karakter loh ya. Betul sebagai karakter. Iya. Aslinya Tapi- sering godain kan. Nah, Iya. Tapi Kak Popi susah nggak buat jadi Ibu Sri ini nih? Karena kalau nggak salah looknya juga berbeda juga ya, jil hijab gitu kan? Iya, kalau dibilang tadi susah apa enggak gitu. Sebenarnya sih kalau untuk menuju proses masuk ke dalam peran, ya sebenarnya menyenangkan sih, karena kan kita membedah karakter Ibu Sri itu seperti apa sih. Oh, dia istri yang soleha, sebelumnya dia pas waktu single gitu dia terlahir di keluarga yang mapan, yang hidupnya serba tercukupi, Nyaman. ketika yang nyaman, sampai akhirnya dia memutuskan untuk memilih seorang laki-laki yang harus melepaskan itu semua. Akhirnya dia berusaha kayak bukan obey. Kalau obey kan seperti menyembah gitu atau gimana, pokoknya lebih tunduk kepada suami gitu, seperti itu. Terus untuk pencarian karakternya juga menyenangkan sih menurut aku, karena ini belum pernah
peran ini belum pernah aku perankan. Gimana sih memerankan seorang istri yang nurut apa kata suami, yang Feminin banget pokoknya. legowo gitu, yang misalkan kalau dikasih sama Allah segini terima aja. Kadang-kadang itu kan ngegerut tuh dalam hati kan gitu kan. Iya. Jangan kan gerutunya nggak cuma dalam hati loh, kadang Oh bisa keluar, langsung pakai toa gitu, speak up, kita pakai baliho gitu. Tumben turun nih. Tumben turun nih. Hingkam. Ya kan kayak gitu. Ya seru sih sebenarnya untuk karakter Ibu Sri, menyenangkan aku memerankannya juga, soalnya ini pertama kali aku memerankan saya pakai hijab gitu. Dan karakternya Membiasakan lembut. dirinya. Oh, lembut. Biasanya hardcore. Nah, membiasakannya tuh susah nggak sih Kak, kayak berhijab terus juga menjadi wanita yang lemah lembut itu susah tuh seperti apa tuh? Ya kan pas ketika kita sudah kita udah tahu kerangka karakter kita tuh kayak gimana Ibu Sri itu, ya nggak mungkin dia jalannya yang agak-agak wah reman gitu kan. Terus dari jalan maksudnya dari dia sering menggunakan hijab juga gesturnya kan juga pasti udah berbeda, lembut ke anaknya juga, bicaranya lembut ke suami juga, terus cara ngelihat, cara menyikapi satu masalah juga itu beda lah gitu, beda sama aslinya gitu. Tapi untuk membiasakan gesturnya susah nggak sih Kak? Membiasakan kan kakak yang pribadinya yang seperti ini terus kayak 180 derajat banget nih sama Bu Sri ini nih. Untuk kalau gestur kan mungkin mencarinya agak susah ya, kalau untuk pribadi, sifat, sikap itu kan mungkin bisa ditanamkan dalam diri, bisa jalan gitu aja lah. Tapi kalau gestur kan agak susah tuh. Iya sebenarnya sih, tapi sebenarnya sih tapi kayak berusaha menyesuaikan itu, kayak pengennya mengalir. Jadi pas ketika kayak merasa aku adalah di otakku ya seekor Ibu Sri lagi. Aku adalah seorang Ibu Sri, istri Pak Ahmad yang memang biasa kita tuh apa-apa sederhana, terus nggak ngoyo hidupnya juga, terus ya itu akan terbawa kayak adem dengan sendirinya gitu. Tapi kalau kasih naik mobil kan, nggak naik motor trail kan, siapa tahu sekalian terabasan. Enggak lah ya. Nggak ada kesempatan. Oh, nggak ada kesempatan. Jauh banget. Jauh ya kita di Sukabumi syutingnya kemarin. Iya pada Menuju. Oke, Kak Azela, peran Naila seperti apa? Susah nggak tuh buat ngedalamin? Peran Kan Naila, berhijab juga ya kalau nggak salah. Iya berhijab juga. Peran Naila sih sebenarnya lebih kayak kalau jalan tuh kayak gini banget, sama kayak Ibu Sri. Kita satu semua keluarga tuh terbentuk menjadi soft perempuan gitu. yang soft Iya. gitu. Tapi kayaknya tuh ya, aku tuh ngeliatnya Naila itu soft tapi sebenarnya dalam hati dia tuh kayak wah let's go gitu loh, kayak meledak. Makanya Makanya kamu jiwa remajanya jiwa itu remajanya kan. tuh masih kenceng banget, soalnya masih SMA kelas 3 ya. Iya, kelas 3 ya. Kamu udah mau lulus. Iya, udah mau lulus aku. Udah kayak mau ke kuliah gitu ya. Terus kayak aku ngerasa setiap reading kita kerudungan, Kak. Setiap reading kita datang kerudungan udah Walaupun lengkap. kerdus ya awal-awal. Walaupun tangannya segini. Iya, kadang-kadang kan kita datang reading kan pakai bajunya pendek gitu kan. Tapi coba pakai kerudung jadi lucu gitu. Ya kan belajar ya, biar terbiasa gitu. Jalan-jalan keluar begini. Kayak mau ke pasar. Terus ya udah kayak gitu, tapi seneng sih. Kita semua kerudungan, terus kita saling bantuin cara ngomong. Kita ngomong bahasa biasa aja kan, tapi nadanya tuh kita sama gitu. Lembut, terus kayak kasih panggilan kan. Kasih panggilan. Kasih panggilan. Iya, gitu sih. Gampang sih, lumayan sih. Seru soalnya. Seru. Kayak kooperatif semuanya ya nggak sih? Kooperatif. Tapi hal baru juga soalnya Naila ini bukan cuman lembut doang, tapi dia ada fase dia yang godaan setan, fase dia digodain setan. Nah itu tuh beda drastis banget Itu sama ya, Naila yang iya, asli. 180 Itu derajat. Crazy. Aku di situ aku di ujian aku banget tuh untuk kayak merubah sejauh itu. Jadinya di yang fase Naila yang kedua ini aku lebih beda banget sih kelihatannya, kayak mungkin aku yang sekarang tapi lebih dikasih lagi gitu loh. Ngerti gak sih? Iya pokoknya itu ekstrim deh. Ekstrim. Ekstrim gitu ya. Iya. Oke, ini berapa syuting Kak? Apanya? Berapa lama syutingnya di Padalarang nih? Sebulan gak sih? Kurang lebih 1 bulan. Sebulan. Kurang lebih 1 bulan. Sebelum puasa ya? Iya. Iya kan? Kita ada Apa puasa sudah nggak sih? puasa? Iya, Aku puasa lupa deh. setengah. Kita ada bocor-bocor puasa nggak sih? Ada setengah dong.
selama di lokasi syuting mungkin ada cerita-cerita seru apa nih Kak? Biasanya pertanyaan-pertanyaan template ini kalau lagi di film ini. Gimana Zal? Apa ya? Kamu ada itu nggak? Nah, Kita tuh nggak ada yang serem tau ada yang sebenarnya. serem. Kita tuh tempat nginep doang. Kayak, oh tempat nginepnya serem banget sih. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Wah itu serem banget, ada banyak pohon-pohon yang aku nggak pernah ngelihat itu pohon apa. Oh, pohon toge. Bukan dong, beringin. Kayak beringin yang dipeluk tuh nggak bisa sama 3 Beringin orang, kan udah lebih tahu ya, besar. beringin emang yang serem ada ya. rambut-rambutnya. Beringin kan emang serem ya. Tapi ini ada satu tempat yang pohonnya putih banget terus kurus dan itu sejajarnya rata. Jadi rata. Ih, kok takut? Sumpah, aku merinding ngeliatnya. Dan itu cuma di tempat itu doang, tapi rata semuanya, bersih rapi. Kayak itu emang pohon bisa serapi itu numbuhnya, ngerti gak sih aku Iya, ngeliatnya? iya, iya. Pohon sintetis. Mungkin pohon dibikin kali ya, kan? pohon Betul, dibikin. bisa, Tapi bisa. kayak rapi banget Kak, bener-bener rapi banget. Yang gak ada satupun melenceng sedikit pun gak ada. Oh iya? Nggak lihat emang? Enggak lah. Di deket pintu masuk. Nggak lihat aku. Tapi kalau malam, udah Waktu itu ada kejadian kocak sih. kayak cult gitu. Iya kan, kamu udah syuting duluan kan? Kamu udah syuting duluan 1 hari apa 2 hari gitu kan? Terus aku bareng sama Clares. Oke. Aku bareng sama Clares, kita nyampe di penginapan. Udah gitu, aku ditempatkan di kamar paling ujung. Paling ujungnya tuh, jadi Azela paling ujung sebelah sana. Iya. Aku paling ujung sebelah sini. Jadi kayak kita saling menghapus Iya. lah tuh penginapan teman-teman yang lain gitu. Iya. Yang paling lucu dan menegangkan adalah aku ditempatkan di kamar paling ujung yang dimana depannya itu ada pohon beringin yang aku bilang nggak bisa Gede dipeluk banget 3 sih orang. itu. Gede lah gitu. Terus Mungkin tempat Kunti nongkrong kali ya. Ada banyak. bagus banget. Jangan mentang-mentang gue tatoan ya, lu kira gue berani? Gue gak berani. Udah gitu yang paling menyebalkan adalah aku mungkin tempat baru kadang suka gelisah kan, nggak bisa Iya. tidur gitu. Tapi udah prepare, bawa spray, bawa bed cover, bawa bantal sama sarung bantal itu udah aku iniin semuanya. Terus tuh sepanjang malam nggak bisa tidur. Wah, udah mikir macem-macem lah, soalnya tuh ada kayak toilet yang atasnya tuh ya yang kayak ini udaranya kayak Bisa masuk itu kan, kayak tangan tuh bisa masuk situ. lah. males deh. Pokoknya bisa kayak dan itu tuh kayak kelihatan banget kaca yang bening gitu kan. Tapi itu yang di atas toilet kan Oke. agak-agak bete kan Iya, gitu, iya. tiba-tiba gitu kan. Mana itu ruangan tuh gede banget Kak. Iya, iya. Buat satu orang tuh gede banget. Dan yang paling kocak, jadi aku emang nggak bisa tidur. Terus di grup tuh waktu itu ada yang nyaut atau apa ya? Oh, aku sempet chat, ada yang udah tidur belum gitu. Aku jam 2, ada yang udah tidur belum? Belum Kak. Kamu kamarnya di mana gitu kan? Terus kamu bilang kan kesini aja. Iya. Udah tiba-tiba aku langsung kayak ketok-ketok kamar dia. Terus pas keluar dari kamar aku tuh meluk guling, meluk bed cover, terus jalan lurus aja, bodo amat ini sebelah apa. Dada. Udah aku lurus tuh lumayan jauh. Itu Tapi aja itu sih. aku selalu berasa horornya sih. anehnya di setiap lorong itu tuh ada kayak rasanya kayak ada ngikutin mulu, kenapa ya? Ya. Kayak aura belakang tuh selalu ada gitu. Soalnya itu tuh kayak tempat pelatihan Wisma apa gitu, gitu, wisma. Oke. Ramainya pas waktu pelatihan aja gitu. Nah, syuting ada adegan laganya Kak, mengingat ini film Oh, syuting. Ada dong ya. Adegan paling ending tuh apa tuh? chaotic banget tuh. Iya. Ya, seru banget tuh. Dan- Kita dari jam berapa tuh? Dari jam habis maghrib sampai subuh jam 5 pagi. 12 Ya. jam. Lakuin adegan yang sama kan? 12 Iya, jam. iya. Lakuin Oh, adegan yang 12 sama. jam. Oh. Untuk adegan ending ini biar gong banget, kita ngelakuin itu selama itu. Soalnya ada kayak teknik Iya, scene juga. teknik scene. Terus ada pengambilan kameranya tuh gambarnya Efek, tuh make up. ajaib gitulah. Terus harus pas ya ketika Iya. kayak kita melakukan sesuatu ada Iya. efek apa gitu-gitu. Ada sling kan? Ada Iya. sling. Oke. Ada benda- ada benda-benda. Memar enggak Kak atau seperti apa? Kakak ini nih. Kamu memar nggak? Enggak sih. Enggak, aku nggak ada memar. Aman semua berarti. Aman ya? Aman sih sumpah. Aman Ini menurut aku syuting aman banget, horor yang aman menurut aku. Oh, Karena iya. semuanya nyaman, semuanya kerjasama banget, terus jadinya satset menurut Iya. aku. Walaupun emang pengerjaannya lama karena emang teknisnya lama, tapi semua yang dilakuin tuh satset banget menurut aku. Dan aman ya, walaupun Aman. kita ada adegan-adegan yang kayak di sling. Iya. Alhamdulillah slingnya juga Benda aman. tajam gitu-gitu. Kayak pegang benda tajam, kitanya juga aman. Iya. Kayak gitu sih. Terus apa Aman. ya? Nggak ada apa-apa sih. Oh. Oh, jadi gitu. Kenapa apa sih ini syuting horor yang nggak horor Iya, gitu makanya. loh.
kadang ada syuting film drama tapi suasananya kayak horor kan. Tapi emang selama kita syuting ini itu suasananya tuh horor karena emang tuh cerita tuh horor banget menurut Iya, aku. iya, iya. Jadi kebawa sama kitanya. Jadi selesai kita cut gitu, kita kayak what? Takut. Apaan sih tadi, emang ada adegan kayak gitu di Mending take aslinya? aja ya, mending Kayak, take aja ya. Wow, itu langsung drain gitu loh, badan tuh kayak hah, apa sih tadi gitu. Gitu kan. Wah. Please iya bukan sih. Nah, untuk chemistry kalian bertiga gimana tuh? Susah nggak? Ini baru Berempat. project Berempat dong, berempat sama ya suami sama Ahmad. Alin. Iya. Ini seperti apa? Mungkin ini project yang pertama kali ketemu kah atau Baru satu seperti kali. apa gitu? Udah kayak ibu anak beneran sih, ibu anak bapak anak beneran sih. Terus apalagi kan aku kan bukan Gen Z kan, anak-anak pada Gen Z gitu. Terus kita jokes-jokes kadang nggak Iya. nyambung. Iya. Yang bapak sama ibunya ngeluarin jokes bapak sama ibuks. Anak-anak belum ada velocity waktu itu. Belum ada ya? Belum ada. Iya, belum ada. Tapi kayak ya ketemu lah, maksudnya adik kakak tuh ngeblend banget nih mereka gitu kan. Maksudnya kelihatannya pas lagi muka-mukanya tuh kelihatannya Lumayan kayak ada mirip kemiripan lagi. gitu. Kayak Tante Poppy, Eka Pop sama Tante, wah pelanggaran tuh. Kak Pop sama Alin. Oke. Aku sama Om Doni Iya, kayak iya. mirip gitu. Indonesia terus Kak Pop kan putih-putih kayak Alin gitu. Aku putih-putih Tapi kayak. sifatnya aku Kak Pop sama. Iya, sifatnya Alin sama. ayah ya. Iya. kayak. Nama Om Berarti nggak Doni. susah ya buat ngeblend chemistry Nggak. dari keluarga gitu ya? Enggak ya, Iya, seru ya. gampang banget, seru banget. Seru. Iya. Sama ayahnya juga kocak juga. Kadang kita cengin Nggak, ya. aku kira Om Doni tuh yang kayak kaku Kayak dia. pendiam gitu kan ya? Taunya yang paling Bodor lucu. juga, bodor juga dia. Kayak unexpected jokes gitu. Oke, Iya. oke. Dan bahkan kita kan didampingi sama beneran Ustadz Rukiahnya kan. Oh, iya. Nah, Pak Ustadznya itu dari yang serius ngomong gimana sampai bercanda, setiap ketemu nyari dia laporan udah ketemu jokes bapak. Jadi kita kalau break syuting kita tebak-tebakan Iya. jokes bapak. Tapi jujur Iya. setiap Ustadz siapa namanya? Pak aku lupa Pokoknya tuh. Iya, maaf ya. banget. Maaf ya. Parah Pak Ustadz Iya. dilupain ya orang dua Soalnya nih. kita emang susah inget nama gitu. Tapi kalau lihat mukanya inget banget. Nah, Iya. Pak Ustadz itu setiap Pak Ustadz itu dateng, aku selalu kayak sama Lin udah yuk. Kayak soalnya jokes bapak terus cuma nyambung sama aku sama Doni. Tapi anak-anak yang menyerah gitu, yang kayak aduh kita udah survive kemarin, kenapa hari ini kita dikasih cobaan lagi gitu kan. Oh, Ustadznya ngikut candaan Kak Pop Iya. sama Doni ya. Bahkan Iya, iya. setiap pas next ketemu dia udah nyiapin, udah nyiapin dan udah ketemu tuh Pas jokes ketemu baru. tinggal setoran doang. Iya. Setoran jokes. Seru Aduh, sih. ada aja. Seru banget sih. Terus biasanya kan banyak juga artis yang belajar Jokes. bukan belajar jokes dong. Belajar apa ya? Belajar mendapatkan ilmu baru gitu dari cerita atau dari karakter gitu. Mungkin dari kalian berdua mendapatkan hal baru apa gitu dari film ini, dari produksi film ini. Duluan Kak Pops. Kalau dari cerita ya, Hmm. sebenarnya sesimpel itu sih. Ya aku mah kayak ngerasa relate banget kan, kadang-kadang aku ya seorang ibu yang dulunya kan single, terus yang kayak bisa kemana liburan sendiri apa segala macam, merdeka. Nah ketika kayak berumah tangga, kenapa ini banyak batasan-batasan apa-apa segala Oh macam. iya ya, aslinya gitu Iya, ya. iya kan pasti kan kayak ada ngerasa kayak Belum pernah wah, cobain. gua nih kalau gua melanggar batasan nih berarti gua udah digoda setan nih. Maksudnya kan itu kan emang Iya, yang iya, relate iya. banget sama Betul. apa film kita kan. Betul, Maksudnya kalau betul. ingin merusak sebuah keluarga ya ganggu dulu ibunya gitu kan, sampai ibunya merasa lelah, capek dan apa kayak wah ambil rasa bersyukur ya udah nggak bersyukur gini-gini ya kayak gitu-gitu. Terus jadi kayak oke, terima kasih Tuhan lu memberikan film ini, gua harus berkaca diri gitulah, wes seperti itulah. Berkaca dirinya berapa hari itu? Ada, maksudnya kayak ada momen-momen yang kayak oh ini oke lah. Oke gitu. lah, oke lah. Tapi tetap aja bebas merdeka juga kok. Lihat motoran terus ini kakak ini, waduh. Ya, waduh, nggak waduh. apa-apa lah ya. Ini apa apa memang. Namanya kayak menyalurkan hobi. Bener. Iya. Tuh kamu ya kalau udah menikah, kamu Hati-hati. harus Nah, bisa itu sih. berhobi. Iya itu sih. Oh Masih iya. tetap happy. Gak bisa kalau nggak berhobi. Iya Kayak dong. harus ada hobi. Emang Iya. hobinya apa? Aja Hobi. Coba hobinya tuh itu yang di hidung ada apa? Baru kejedot raket pedal. Nggak, hobi aku kan tetap pedal tuh kan baru-baru ini Betul, kan. betul. Desember lah. Hmm. Terus aku emang dari dulu seneng kayak yoga gitu-gitu, yang kayak cewek banget gitu, Oh, yang kayak cewek. pilates gitu. Tapi itu seru dan itu aku jadi kayak seneng Oke, ngelakuinnya. oke. Ya, semoga tetap
boleh ya. Kayak kalau udah nikah Itu mah pasti. nggak apa-apa. Justru itu kita butuh kalau yoga, pilates Iya. demi ketenangan jiwa. Iya, demi badan bagus kan. Iya bener. Cobain yang adrenalinnya tinggi tuh. Aku pengen banget bungee jumping yuk. Mau gak? Gak pops. Ntar ikut motoran aja sama aku dulu. Ya. Seminggu aja ikut motoran bondol besokannya. Enggak dong. Anak motor nggak perlu bondol. Ya kan yang udah-udah biasanya yang gitu. udah-udah. Iya. Iya sih aku bondol depan sih. Bondol setengah dia. Iya iya iya. Setengah lagi. Nah, apa yang didapetin dari Azela nih dari film ini nih? Ada nggak? Keluarga baru. Au. Yang kau iya benar-benar Keluarga keluarga baru. Oke. Terus aku dapetin itu sih. Jadinya kalau aku jadi tahu gitu kalau misalnya nikah tuh emang ya kalau istri tuh emang harus seperti itu atau enggak gitu. Maksudnya banyak yang Kamu banyak lihat, yang jangan aku ke film, pikirin. lihat ke kehidupan aku, Iya. mama, Betul. merdeka kita. Aku ngeliat dari berbagai orang, terus aku ngeliat aku jadi belajar kalau ada emang ternyata tuh ada istri yang segitunya memang, banget. memang. Yang kayaknya aku juga kalau pacaran sekarang tuh yang kayak kadang-kadang suka masih independen sendiri, yang masih kayak udah lo ngapain udah segitu-gitu karena masih marah-marah sendiri. Itu harus kalau kayak gitu harus. Iya emang masih marah-marah mulu kadang-kadang. Iya, iya. Terus kayak aku ngeliat ada istri sesabar Ibu Sri gitu loh. Kayak yang marah tuh kayak nahan banget. Aku kayak oh sebenarnya mungkin sifat itu tuh emang bagus. Satu sisi sifat itu tuh bagus ya Sisi untuk lain kita. butuh ke psikolog. Sisi lain Nggak punya cerita Aduh. tempatnya. sisi lain juga harus kayak ngekontrol diri sendirinya tuh harus gede banget. Jadi kayak banyak yang dipertaruhkan gitu loh sebagai istri ya. Sebagai istri. Ternyata Iya ya. Iya, iya. Kamu masih panjang lah perjalanan Iya. baru berapa Jangan 20 tahun. langsung deg-degan gitu Jangan deg-degan. siapa tahu tahun depan nikah gimana Kak? Kan kita nggak tahu. Yakin. belum. Iya iya iya. We Nah. never know actually. Oke, Iya, nah benar. pesan buat penonton yang mau nonton. Pesannya di situ enggak ya? Yang sini. Pesan buat penonton, sok Azel. Kenapa harus nonton film ini nih? Kenapa harus nonton film Godaan Setan yang Terkutuk? Karena kalian bisa merasakan langsung ketegangannya, tapi dengan cara ketegangannya bisa dibawa sampai pulang gitu loh. Kalian Iya. bisa nge-self reflect. Jadi film ini tuh kalian bisa banyak yang bisa kalian ambil untuk kayak Berkaca memikirkan, diri. berkaca diri untuk ya lanjutin. Ya, itu ya. Ya udah lebih untuk berkaca diri ya. Dan karena memang film ini tuh relate sama kita semua ya, maksudnya deket banget. Kan kita sering banget ngelihat ada orang di Rukia, ada orang yang kayak sampai kayak, ya maksudnya, ya itu relate lah di Indonesia gitu kan. Nggak usah di Walaupun- Indonesia, di luar juga ada Iya. kan. Walaupun sebenarnya ini tuh self reflect yang masih dibilang kayak ngebawa-bawa horor gitu. Tapi menurut aku nggak cuma ngebawa-bawa horornya, tapi yang kalian ambilnya tuh juga Pesannya, drama pesan, tapi emang ada horornya aja gitu loh. Aku ngerasa pesannya itu kayak apa kemarin yang aku ngomong tuh enak banget. Pesannya adalah bukan self defense. Pokoknya Self center, self center bukan, atau selfish bukan, self care, self care bukan. Oke. Ya. Ini Ya, ya, seperti itu pokoknya ya. film gimana ya kata-katanya tuh, film yang bisa diambil tapi lewat horor aja, pesan yang bisa diambil tapi lewat horor aja, biar seru, biar makin seru ya kan? Biar makin menegangkan. Iya gitu. Ya. Oke. Banyak banget tuh kalian lihat. Jadi pokoknya kalian nonton film Ya. Godaan Setan yang Terkutuk tanggal Tanggal 15 Mei di Bioskop kesayangan kamu. Jangan lupa ke bioskop 15 Mei. ya. Ya. Kak Azela, Kak Popi. Ya. Ya. Lo melihat karir stabil di industri perfilman, followers terus bertambah. Pernah Amin. punya gangguan nggak sih sama Saitan. bukan sama warganet di media sosial gitu? Kan kalian juga udah jadi kan, apalagi Kak Popi selalu jadi sorotan, selalu menciptakan sebuah apa ya? Kehidupan yang merdeka. Ya kehidupan merdeka, dan juga fashionnya juga selalu menjadi ini juga Oh, banyak terima yang kasih. ngikutin gitu loh Kak. Tapi sejauh ini kan kakak kelihatan bahagia, banyak nggak sih sering diganggu-ganggu sama warganet gitu tuh?
Untungnya aku di Instagram misalkan kayak ya di sosmed kalau ada komen-komen yang baru posting apa terus komennya rada-rada menyebalkan gitu ya. Kalau dulu tuh aku langsung blok. Aku Maksudnya juga lagi. iya, langsung blok, langsung delete gitu. Lu ngapain sih kayak mau cari masalah di komen gue gitu ya? Apa maksudnya caper gitu. Iya. Tapi semakin kesini ketika kayak ada yang kayak gitu-gitu, oh udah mulai ada yang bete nih sama gue. Oh ya udah, ayo terusin aja gitu ya. Sama banget. Ya justru kayak apa ya? Jadi kayak aku cuekin sih. Soalnya kalau kita kasih atensi itu kan tujuan mereka gitu kan. Jadi mereka pengen dinotis. Cara untuk menotis kita nih cewek-cewek lucu ya kan, bikin kita bete ya Betul. kan. Muji-muji itu hal yang baik gitu, hal yang nice, yang bagus kita Iya. bisa kayak cepet juga notice. Tapi kalau kadang-kadang yang menyebalkan sebenarnya tujuannya itu pengen dinotis sama kita, oh nanti dia girang gitu. Jadi makanya setiap ada yang maksudnya kayak komen-komen yang menyebalkan gitu. Kayak ini deh, aku baru ada satu kerja sama kayak apa namanya, kayak satu brand gitu ya. Nah karena si brand itu ada beberapa yang komplain, jadi masuk ke ke komenan postingan aku sama si brand ini yang postingan aku yang sekarang nih. Nah, itu kayak komplainnya tuh di Instagram aku. Pas aku lihat, ya akunnya kayak akun buzzer, kayak ada kayak apa ya, kayak akun-akun emang yang dibuat untuk bisa kayak menjatuhkan si brand tersebut. Ada yang kayak gitu-gitu. Iya, banyak sih. Betul. Apalagi kalau misalnya baru rilis film gitu, terus komentar yang buruk tentang filmnya tuh ada kayak aja tuh nyampe tuh. ada aja, tapi kan emang kayak gitu kan nggak apa-apa ya, kita menerima kritikan gitu loh. Justru yang kritikan-kritikan itu yang bikin kita makin naik terus. Justru kita butuh haters guys untuk kayak kita terus berkembang, bener gak sih? Betul. Iya kan? Ada Maksudnya- betulnya dan enggaknya juga. Iya, tapi sebenarnya. nggak amit-amit juga sih gue punya haters banyak. Nggak, maksudnya amit-amit. Maksudnya ada haters sedikit-sedikit di Instagram yang nggak apa-apa gitu sih. Aku merasa kayak dulu sih aku juga kayak Kak Popi. Aku waktu pas dihujat, aku pernah dihujat kayak parah banget. Apa itu? Aduh, salah lagi gue ngasih tahu. Apa sih seorang Azra? Gua sama Salah Kak lagi. Popi nggak tahu, bener gak Kak? Kau Iya. pernah lawan arah? Ah, Enggak, Ya. awal-awal aku pernah waktu awal masuk industri banget, aku Ah. kayak pernah temenan sama satu orang ini. waduh. Terus ada yang nggak suka. Oh gitu. Fans-fansnya gitu-gitu lah. Terus jadinya aku dihujat abis-abisan dan Ih, aku kamu siapa sih numpang tenar doang iya, gitu ya? kayak dibilang kayak ih pansos gitu-gitu Oh, lah. gitu. Cuman kayak ya udah I don't care karena kan Oke. emang kita berteman sama siapa aja kan. Dan aku juga nggak bermaksud untuk hal-hal negatif sama dia gitu loh. Terus ya udah kena aku blok-blokin dulu masih zaman karena dulu ya. waktu awal-awal kayak di industri aku blok-blokin kayak Sekarang sih I don't care, kalau dia yang nyesek banget ya. tapi emang sejahat itu mulutnya Kak, yang jahat banget mulutnya aku blok waktu itu. Oke. Tapi sekarang udah aku unblock semua sih, udah kayak Yakin di unblock? ada yang salah. nggak aku Restricted. oh iya Waduh, berat, tapi aku berat. kayaknya pernah deh ada yang aku unblock gitu, tapi nggak semuanya, kayak pernah ada yang aku udah nggak apa deh gitu. Ya. Nambah juga followers. Benar. Benar. Ngeri-ngeri. Karena kita nggak bisa menutup Betul. menutup apa ya, kayak sosial media itu juga ngaruh di hari Iya. ini gitu, zaman now Iya. gitu kan. Itu salah satu etalase kita juga Iya. untuk menampilkan karya-karya kita juga gitu. Nah itu kan di kolom komentar. Kalau yang DM ada nggak sih Kak yang parah gitu? Atau mungkin diikutin fans gitu, yang apa ya? Yang ini banget lah, yang strike banget gitu, tergila-gila sama kalian di samping ngikutin gitu. Dulu Kalau ngikutin kamu sih siapa? Kayak aja lah. Enggak, kalau yang dulu negatif DM banyak juga waktu itu kan. Terus kayak ya udahlah, kalau DM kan masuk request jadi kayak nggak terlalu kelihatan lah gitu. Oh dari dulu udah masuk di ke request ya? Iya udah, dong, udah settingan bener. aman ya Udah kita. settingan aman. Kalau masuk langsung pusing sih. Ya. Terus ya kalau yang baik-baik juga banyak. Aku seneng sih untuk baca-bacainnya. Ya kalau yang baik nggak usah dihitungin lah. Ya. Banyak Kalau yang pasti. kayak suka banget, yang kayak obses banget, enggak Nggak ada sih. ya? Belum Untungnya sih. ya. belum Enggak sih. belum. Jangan, ya kalau bisa sih jangan sampai ya. Jangan Sampai sampai. sih, Jangan serem sampai, juga takut sih. juga. Gak Popi. Kalau aku sih paling kayak DM karena aku jarang buka juga.
kecuali suami aku manajer aku kan, jadi dia yang ngontrol kalau cek DM, karena aku sebenarnya aku tuh dulu tuh orangnya kayak sensitif gitu juga, nggak dulu sih, sekarang juga sensitif ya, gimana caranya jangan sampai itu mudah kena apa ya, kayak hal-hal sepele yang ujung-ujungnya gampang ngerubah mood kita gitu kan. Jadi kalau untuk sosial media apalagi kayak DM gitu yang sampai kayak nggak enak atau apa, itu aku sortir dulu sama suami. Ada yang aneh nggak? Siapa tahu ada kayak calon pekerjaan atau apa kan, yang terpenting itu Ya, kan. Betul. Itu sih. Kalau ada yang aneh, suami aku suka nggak sampein. Udah dia langsung ini. Jadi filternya dia gitu, lumayan. Iya. Oke Kak, ini kan bicara followers di tengah industri film yang semakin maju kan, ada fenomena gitu PH yang menggunakan jasa Beli followers? selebgram, bukan selebgram yang jutaan followers terus jadi pemeran utama gitu, tapi padahal pengalaman dia di dunia acting belum ada atau mungkin baru 1-2. Pendapat kalian seperti apa sih, layak nggak sih gitu langsung mendapatkan tempat? Kalau Kita nggak usah nyebut nama ya. Iya. Sebenarnya sih kalaupun memang si ya let's say konten kreator lah, Ya, atau enggak kayak selebgram itu, dia ternyata pas waktu ditawarin film, sebelum filmnya dia ikut acting coach, acting coach yang ngajar dong Iya. dia ya. Ya les acting, Iya. maksudnya ada kayak apa ya, tindakan yang dia ambil untuk bisa kayak akhirnya dia merasa berhak atau enggak pantas ditawarin kayak satu film itu, terus dia jadi kayak peran utama. Menurut aku kalau memang ada proses yang dia tuju dulu sebelum dia dapat itu, sebenarnya itu sah-sah aja sih. Iya. Dan kayak untuk beberapa PH gitu kadang-kadang kan ngelihat, wah ini nih followersnya gede nih, rame, siapa tahu nanti yang nonton juga banyak, karena itu mungkin sedikit banyak ngaruh gitu. Tapi di sisi lain, kalaupun memang cuma menang pamornya gitu kan, terus tiba-tiba dia dapat kayak peran utama, itu sebenarnya sih kayak ya PH-nya gambling pasti. Iya. Kalau memang cuma kayak mengandalkan jumlah followers, tapi sebenarnya apa namanya, kayak dari aku nggak mau bilang kualitas ya, Iya. maksudnya kayak ya dia belum pernah belajar acting atau apa. Tapi mungkin ternyata kalau memang orang yang belum pernah belajar acting, ternyata dia membawakannya natural, terus jadi bagus kan, kita juga nggak tahu gitu kan. Sebenarnya sih apa ya, di satu sisi kalau yang belum bisa banget, terus nanti ujungnya cuma kayak mengandalkan followers aja, jadi kayaknya agak-agak kurang. Agak kurang sih sebenarnya. Setidaknya memfilternya dari orangnya itu langsung ya. Iya, Enggak gitu sebenarnya dia iya, menjadi layak apa pemeran. enggak sih? Setidaknya iya, karakternya masuk atau enggak sih? Apakah dia bisa betul. memerankan karakter itu dengan kuat, atau dia memerankan itu cuman karena followersnya banyak aja gitu loh. Jadi PH-nya banyak pertimbangannya sih pastinya. Iya. Tapi satu sisi juga aku nggak masalah, karena aku udah selalu mikirnya kalau misalnya tiba-tiba misalnya nih aku lagi casting berdua nih, lawannya yang satu followersnya lebih banyak, yang satu aku ya biasa aja kan, nggak sebanyak itu. Aku udah kayak ya udah nggak apa-apa kalau misalnya emang rezeki aku di sini, aku yang kepilih. Kalau enggak ya udah itu dia. Gitu. Terus ternyata dia yang kepilih cuman karena mungkin ada yang bilang Azela followersnya kurang, followersnya dia lebih banyak. Oh ya udah nggak apa-apa, berarti emang bukan rezeki aku, itu rezekinya mereka aja gitu. Aku udah mikir kayak gitu aja, aduh kayak pusing kalau aku pikirin terus-terusan kayak, aku harus. Yang penting aku fokus ke diri aku aja sih. Aku kayak, Iya. aku harus memperbanyak followers aku berarti sekarang untuk kayak bikin konten dan lain-lain. Terus aku harus self reflect lagi seperti godaan setan yang terkubur. Benar. Iya, apa Tapi sih karirnya kurangnya? Azela juga sekarang lagi naik ya Kak Popi ya. Iya, yang penting It's kecipratan slowly. itu. Aku merasa sih slowly Iya. sih. Nggak apa-apa dong. Nggak Kan apa-apa, alon-alon nggak harus asal ngebut gitu. lakon. Yang ada project Bener terus ya dong, Kak. iya. Nah tapi sempet juga ada curahan juga dari beberapa artis gitu yang syuting sama selebgram jutaan followers ini, dia kayak merasa attitude-nya kurang, merasa attitude ya. ya merasa karena punya Iya jutaan sih. followers kayak Attitude sih balik lagi ya, ya. begitulah Attitude ya. pokoknya. Jadi Pernah nggak kalau sih punya misalnya pengalaman? menurut aku sih kayak ya udah karakter ambil aja gitu. Kalau emang dia, tapi ternyata kalau sifatnya agak tidak mengenakan ya
agak disayangkan sih sebenarnya Kak. Disayangkan, Kamu benar. dia udah punya followers yang banyak, Nah. punya ketenaran yang tenar banget, film gampang maksudnya, tapi terus kurangnya di attitude itu sayang banget sih menurut aku. Tapi kan kalau di Kayak- sosial media kan bisa ditutupi dengan Betul citra. sekali, itu sedihnya di situ. Tapi kayak sayang gitu loh, Betul, yang betul. kita udah kayak aku mungkin ada juga ya pernah kayak look up tuh sama satu orang kayak wah ini dia followersnya banyak, keren kayak dia baik banget. Terus ternyata ketemu aslinya ya gitu, oh sifatnya gini ya, langsung drop, ngerti gak sih Kak? Oke, Kayak oke. gitu gak sih Kak Poppy itu? Eh, Kadang-kadang kadang-kadang aku ya. salah nih aku. Aku sih Sumpah nih. aku juga pernah ya syuting sama apa maksudnya kayak maksudnya pengalaman selebgram. syuting ada, lah ya, ada pengalaman pengalaman gitu. Akan tetapi kalau ya maksudnya aku bukan ngerasa aku nggak mau bawa senioritas Iya, ya. iya, iya. Mungkin kalau kita nih ya, zaman aku dulu, aku kan anak dulu, kamu anak Iya, sekarang. anak sekarang. Kita tuh kayak kalau mau casting juga beneran yang kayak proses castingnya tuh gimana gitu Iya, kan. iya. Untuk menuju ke film juga aku misalkan dulu kayak step-stepnya gimana. Dan kalau zaman dulu kan media cuma ada TV sama kayak ya bioskop Ya. sama radio lah, lebih ke Ya, situ. betul. Kompetisi lebih besar sih menurut aku. Dan apa ya, maksudnya kayak prosesnya apa untuk menuju ke sananya tuh alurnya cuma beberapa lah, tapi itu alurnya jelas di situ. Nah kalau sekarang karena udah bisa punya channel sendiri, punya media Di sendiri. TikTok pun juga bisa. Nah itu kan jadi kayak tapi kita tidak bisa menyalahkan itu ya, namanya itu memang perubahan zaman. Bagusnya juga banyak gitu loh, kita informasi mudah didapat, kita bisa langsung berkomunikasi sama orang luar negeri, entah di luar sana cuma gara-gara sosial media. Itu kan berarti kayak plusnya gitu kan. Tapi di sisi lain buat kayak mungkin kayak orang-orang yang akhirnya kayak cepat terkenal karena sosial medianya atau apa, mengalami mungkin fase yang kayak Kaget kali ya. kaget, dan ketika kayak masuk satu produksi yang ternyata kan kita udah jalan nih dari dulu, oh syuting film seperti ini, atau enggak kayak iya maksudnya di rumah produksi seperti ini. Kayak kalau kita mau kan, kalau mereka bikin konten ya tim-tim dia mau attitude-nya kayak gimana urusan mereka gitu. Tapi kan kalau ini kita kerjasama sama berbagai Banyak orang. macam pihak gitu, Iya. dari pemain senior atau apa segala macam. Kadang-kadang itu tidak bisa menyesuaikan gitu. Kadang yang aku lakuin cuman kayak ya udahlah, urusan lo gua. Terus kalau misalnya, tapi kalau udah mulai nyenggol itu udah paling malas, ngerti gak sih? Kayak udah lo mau sifatnya lo sejelek apapun, mau attitude sejelek apapun, nggak peduli, as long as nggak kena ke aku aja sih, gitu loh Kak. Oh, banyak kayaknya pengalaman ini. Soalnya dia anak sekarang. Soalnya Kak, kalau sekarang tuh tuh lebih deket banget kan. lebih kompetisinya Gen Z. juga lebih banyak, Iya tau? kan? Karena banyak platform kan. Oh. Dan aku ya udah, aku harus survive di era ini gitu loh. Kayak harus beda sendiri, itu nggak sih susahnya? Bener. Oh zaman aku mah beda gitu kan. Iya. Makanya sekarang main sama Gen Z ini aku juga banyak belajar juga sih dari adik-adik kita gitu, belajar velocity. Belajar nggak, maksudnya kayak mereka tuh cepet Iya, loh iya. ngedit cepet Betul. apa segala macam untuk kayak ya ngedit apa namanya real time kayak gitu kalau Same mau day. iya Tadi mau bilang same day. apa real time kayak gitu kan anak-anak sekarang kan konten-kontennya tuh Betul. cepet-cepet. Nah itu juga aku banyak belajar sih dari anak-anak sekarang gitu Iya. sih. Jadi makanya konten-konten yang ada Ya di beda kan, dia Instagram kan aku dia juga kan nggak jadi lebih- mikirin Iya. pendidikan anak, gimana nih anak gue udah makan apa belum, jadinya dia mikir handphone aja udah. Bener Betul ya? nggak Kak? Betul nggak Kak Azela? Terus dan dari situ kan, dari TikTok gitu-gitu kan attitude kadang-kadang suka Aduh, jadi kayak lanjut lagi lu. iya ya? Gue udah mengesampingkan dikit iya udah lu. cukup. Aku mau minum dulu ya. Oke Kak Azela dan Kak Poppy, terima kasih Yes. sudah berkunjung. Semoga obrolan ini bisa memberikan dampak positif lah buat yang nonton Ya. gitu kan. Dan Amin. jangan lupa nonton Godaan Setan yang Terkutuk 15 Mei ya? Mei. Mei 2025 di bioskop Indonesia. Semoga laris manis Tanjung Kimpul. Semoga 4 juta lagi ya Kak Azela ya. Oke tuh ya. Oke tuh Aku ya. aja saya patah 2, Nah. berapa juta itu udah kecipratan berasa Nah. gimana 4 juta gitu. Aduh. Ya, tapi positifnya film-film Indonesia nih bagus-bagus nih. Penontonnya juga Tahun seru-seru. 2024 kan ini jumlah kenaikan
kenaikan jumlah penontonnya juga cukup drastis juga kan 80 Iya. juta kalau nggak salah ya. Iya, Wih, nice banget itu guys. Mantap sekali. Jangan lupa ke bioskop nonton film yang Anda suka termasuk Godaan Setan yang Terkutuk dan sampai Yuks. jumpa di konten Bincang PW berikutnya bersama narasumber yang lain. Terima kasih. Terima kasih udah undang kita. Terima kasih udah undang. Seru.